Anda kembali di Speak After Lunch, pemirsa. Saya ingin ke Pak Awi. Pak Awi, tadi sebelum jeda Bu Dahlia mengatakan bahwa ini merupakan buat konsumsi pribadi gitu. Kalau misalkan kita umpamakan seorang suami mengirimkan chat berbau pornografi kepada istrinya, apakah itu juga bisa dipidana? Diberikan undang-undang tentang kesempatan pornografi. yang baik ini kita mengedukasi pada masyarakat bahwasanya Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi itu di pasal 4-nya ada bunyi demikian, Mbak. Mungkin saya bacakan biar lebih jelasnya ya. Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang, masturbasi atau onani, kekerasan seksual, ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, quote and quote ini yang kita gunakan. Terus termasuk alat kelamin atau pornografi anak. Ini di ayat 1-nya. Jadi di situ tidak disebutkan bahwasanya ini kok suami istri atau untuk konsumsi pribadi, tidak ada. Kemudian di pasal 5-nya pun juga disampaikan bahwasanya di pasal 6-nya ya, setiap orang dilarang mendengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud pasal 4. Ini juga kita juntukan. Terus kemudian yang di pasal 8-nya, setiap orang dilarang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya. Atas persetujuan dirinya ini karena memang kenapa kita pakai? Karena memang yang bersangkutan, kalau dari foto-foto yang dianalisa di lapor Mabes Polri, memang yang bersangkutan selfie menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi. Jadi inilah 3 pasal untuk undang-undang pornografinya. Kemudian kita juntukan juga pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE. Di sana memang kita tidak boleh, kita dilarang mentransmisikan sesuatu yang berbau pelanggaran kesusilaan. Bu Dahlia, tanggapannya? Kalau saya lihat di pasal 40 itu ya, 44 ya? 44 tahun 2008. Yang saya lihat klien saya nggak ada ke sana semua. Karena kenapa? Kalaupun kita selfie itu untuk konsumsi pribadi kan, bukan untuk publik. Kalaupun dia mau share, paling-paling juga share just person to person, tidak person to public gitu loh. Karena seorang Firza Hussein ini bukan siapa-siapa. Dan kalau dilihat dari deliknya nggak masuk sekali. Itu bagi saya, bagi penilaian kami tim kuasa hukum. Apalagi ditambah oleh saudari Firza menolak semua dan membantah. Saya ingin meminta tanggapan dari kuasa hukum dari Rizik Syihab, Pak Kapitra. Iya, Pak Alwi, tolong baca pasal 4 yang tadi itu di penjelasan. Itu jelas untuk konsumsi pribadi dan kepentingan pribadi tidak dapat dipidana, itu jelas jelasannya. Kedua, kalau Bapak mau, semua yang ada di handphone kita ini ada pornografi. Bapak ambil Google, tulis itu cerita porno atau cerita seks keluar, cerita seks kena foto-foto orang Indonesia semua. Kalau Bapak punya Instagram, buka itu tulis saja sanse atau seks keluar semua. Ya, itu lebih bahaya lagi dan diakses. Itu diproduksi dan didistribusikan. Nah, itu juga harus ditindak biar adil. Nah, kalau tadi Firza mengatakan dia menolak, bagaimana analisa di laboratorium ada dijelaskan ya, apakah dia kasih foto lagi wajahnya tanpa busana, lalu dianalisis dengan foto yang ada di konten. Kalau itu dilakukan itu melanggar hukum karena dia bukan saksi korban. Artinya kalau orang busuk dibawa ke rumah sakit divisum baru bisa. Dan itu juga harus diperhatikan. Kalau dia difoto kembali lalu dianalisa, itu membahayakan betul tentang kepastian hukum kita. Yang paling penting lagi, semua handphone Firza disita pada tanggal 2 bulan 12. Dan sementara laporan itu Januari. Bagaimana ini bisa keluar? Siapa yang mengedarkannya? Apakah sudah ditangkap orang yang mengedarkannya? Ada berapa situs di situ? Situs itu pasti bukan dibuat oleh Firza atau yang lain. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang mengedarkan ini? Sementara tadi dibacakan orang yang mengedarkan. Dan ini jangan, supaya tidak ragu pemahaman masyarakat, ini perbuatan siapa sesungguhnya. Sehingga tidak mendiskriminatifkan
hukum di atas kepentingan-kepentingan yang lain. Ini perlu kita jaga kalau kita mengedepankan pendekatan hukum. Tapi kalau kita mengedepankan pendekatan kekuasaan, maka semua orang bisa salah. Orang salah bisa tidak ada yang salah. Itu banyak sekali kalau konten-konten seperti itu, semua hampir banyak manusia yang harus jadi tersangka. Nah, ini bagaimana menyikapi gitu. Nah, kedua, saksinya saksi mana? Ya. Saksinya di situ cuma ada di EMA. EMA sudah membantah tidak ada komunikasi seperti itu. Nah, saksi yang mana yang dihadirkan? Dan siapa yang melaporkan? Apa kepentingannya? Kita tahan dulu Pak Kapitra. Kita harus jeda dulu. Nanti saya akan ketergangguan publik itu harus ya. jelas. Pak Kapitra, kita akan jeda dulu sejenak. Nanti saya akan tanyakan kepada Ibu Dahlia. Ini Firza Hussein telah ditetapkan sebagai tersangka, lalu Rizik Syihab masih berstatus saksi. Bahkan di sini belum diketahui di mana rimbanya. Apakah Anda juga mendorong agar Rizik Syihab ini bisa segera pulang, mungkin bisa memberikan keterangan yang bisa meringankan klien Anda? Usai jeda berikut, pemirsa di Speak Up Lunch.